Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah Anima dimanapun berada, alhamdulillah. Hari ini hari pertama Ramadan, kami dari DKM Anima melalui Anima TV, insya Allah setiap sore sekitar pukul 5 menjelang berbuka puasa kita adakan bincang-bincang Ramadan live bersama beberapa pengurus, nanti beberapa jamaah yang akan kita ajak ke sini. Kita akan mengupas tentang bisa dari sisi pribadi, sisi usaha maupun hal kebaikan untuk kita siarkan bersama-sama. Alhamdulillah sore ini saya sedang berbicara dengan Bapak Pri Handoko. Beliau adalah sekarang sebagai salah satu Dewan Pembina di Yayasan Anima, dan beliau juga termasuk jamaah yang aktif di masjid ini, bahkan pernah menjabat sebagai DKM. Yang pertama kedua, Pak. DKM kedua ya. DKM kedua. Ya, mungkin Pak Pri sering menyapa, kita sering sambil ngobrol, menyapa teman-teman yang ada di rumah, sahabat-sahabat Anima yang ada di rumah. Kita bicara malam ini, sore ini, insya Allah kita bicara tentang history of Anima. Jadi cerita Anima di masa lalu sampai sekarang, yang alhamdulillah masjid ini sudah kita pugar, kita bangun ulang, alhamdulillah sudah 95%, tinggal finishing, dan bahkan sudah kita gunakan kurang lebih 2 minggu sebelum Covid kemarin. Untuk itu dalam kesempatan ini kita sedikit akan berbicara dan cerita banyak tentang bagaimana Anima ini berdiri. Mungkin sambil menjelang berbuka puasa nanti, mudah-mudahan ini manfaat bagi kita dan sahabat-sahabat jemaah Anima yang menyaksikan ini. Tapi Sampai jam berapa? insya Allah nanti menjelang berbuka lah kita. Sampai Isya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat karunia kita bisa mengawali malam ini di hari yang pertama insya Allah. Salawat dan salam tentunya semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama mungkin sampaikan mohon izin dulu kepada Bapak Ketua Pembina Pak Mansur. Ya, oh ya. Dr. Mansur Kartayasa Sedang di Bandung sepertinya. Kemudian juga Pak Ketua Yayasan, Ya. Dr. Akmani Masa. Mohon izin Pak, saya ini sekedar sharing aja, diminta ini dadakan juga nih. Ya, insya Allah nanti akan kita ajak ke sini Pak, insya Allah nanti. Sore katanya siap gitu, karena untuk sharing dari berbagi. Mungkin teman-teman lain banyak yang lebih tahu informasi lebih banyak, tapi ini yang bisa saya sampaikan kepada saya. Mungkin bicara awal dulu ya. Saya ini ke Citra Grand ini tahun 98 bulan Oktober. Termasuk warga pertama Pak ya. Sabikunal awalun. Jadi orang Jawa ini bawa raksonya Pak ya, bawa raksonya Citra Grand. Tentunya banyak teman-teman lain yang lebih awal seperti Pak Giri, Pak Klani, Pak Asril, dan orang lain. Nah, kondisi pada saat 98, 99 sampai 2000, tentunya sampai sebelum masjid 2003 itu, kegiatan. Jadi masjid ini mulai berdiri 2003 Pak. 2003. Sebelum 2003 tentunya sholat Jumat kan kita nyari masjid kampung, repot sekali. Kemudian sholat tarawih kita sholat. Itu baru blok mana Pak waktu tahun-tahun segitu? Berapa? Yang ada di Citra Grand, berapa blok yang udah ada? Blok itu dari A, B, C, D dan E. Sampai E ya. Kemudian ada yang dari sentral Baru bangun. tapi nanti akan kita kesana juga. Nah ini. Ya sekarang tampil Pak ya. Tampil ini masjid kita tahun 2003 ini. Mungkin setelah 2003 ini. Ini masjid dari pengembang berarti Pak ya. Kurban pertama ya dari pengembang ini. Nah, sebelum masjid ini kita tarawih itu dari rumah ke rumah, cari rumah teman kita yang besar,
taruh di sini, nanti besoknya di mana, dan repot banget. Demikian juga Jumatan repot. Nah, alhamdulillah dengan adanya masjid ini ya kita bisa berkonsentrasi untuk beribadah di masjid ya. Mungkin dari menarik di sini, menariknya gini. Nama Anima ini ya, kita kan sepakat nih pengurusnya. Ya, jadi waktu itu ketuanya Pak DKM-nya Pak Iwan Tasya ya. DKM pertama? Ya, Iwan Tasya. Pak Taufik Sah nih sebagai ketua pelaksana pembangunan. Kemudian ketua. Jadi dibangun oleh pengembang. Pengembangannya baru ke jamaah itu. Jamaah. Ketua pembangunannya Pak Dr. Asril itu almarhum. Ya. Pak Taufik itu wakil ketua, namun dia ketua pelaksana pembangunan. Nah, beliau banyak banget lah Pak Taufik zaman dulu seperti itu. Nah, penamaan Anima ini karena banyak sekali ide Pak. Jadi ada yang namanya waktu itu saya ingat Al-Muhajirin. Ya, Al-Muhajirin. Jadi cari nama Pak ya? Cari nama. Jadi Al-Muhajirin itu kaum pendatang. Gitu. Kemudian juga ada ide Al-Kausar, di mana kita bisa telaga menimba ilmu, telaga kita beribadah kepada Allah secara khusus dan sebagainya. Akhirnya saking banyaknya ide-ide yang bagus begitu, pengurus sepakat untuk udah kita serahkan ke ibu taklim aja. Waktu itu Sakinah belum ada, MT Sakinah belum ada. Baru bapak-bapak aja ini ya. Kita serahkan kepada ibu taklim Sakinah. Keluarlah nama dari mereka, apapun dari mereka itu yang keluar, karena beliau-beliau pun konsultasi dengan Pak Ustadz dan Ustazah. Ya. Muncullah nama Animah, yang artinya nikmat karunia kita memiliki masjid, kita bisa beribadah di dalamnya dan sebagainya. Itu jadi muncul nama Animah itu kita serahkan ke cikal bakal menjadi taklim itu. Jadi proses pemilihan nama juga nggak terlalu rumit Pak ya? Ya, nggak terlalu rumit. Jadi waktu pertama itu DKM-nya Pak Iwan Tasya. Saya kebetulan waktu itu adalah Pak Pri, kita kedatangan tamu kembali, Pak BW Hidayat. Silakan Pak BW. Assalamualaikum. Ini sepertinya macet di perjalanan ini. Macet parah. Macet di perjalanan. Baru cerita sedikit Pak. Jadi sore ini kita history of animal. Jadi kita sedikit mengupas, remind lah. Ada Pak pelaku sejarahnya di sini sebagai ketua RW, sebagai ketua DKM. Kalau Pak Dewi mungkin udah lama juga di sini Pak. Lumayan lama saya masuk ya. Cuma saya masuk di sini itu pada waktu awal itu masih kepengurusan Pak Iwan Tasya. Beliau itu pertama kali ketua DKM yang nah Pak Pri ini memang backbone beliau itu di pengurusan pertama sebagai wakil ketua DKM, yang kedua beliau sebagai ketua DKM. Waktu beliau ketua DKM, saya wakil ketua DKM-nya. Itu kurang lebih 2006. Oh, Pak 2003 masjid berdiri, Pak Iwan Tasya, 2006 baru Pak. Saya masuk sini 2005. Ya, dari 2006 itu kita kedatangan Pak Sawiti, Pak BW, Pak Giman, Pak Waluyo, ya kan? Ada Pak Abi, Pak Tita tuh gitu ya. Dan lain lah banyak. Namun walaupun demikian juga banyak dari dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat yang walaupun tidak di kepengurusan seperti Pak Dwi gitu ya. Pak Oni, aktif lah ya. Pak Iwan, Pak Gindo, gitu. Banyak juga yang Pak Hendro ya, Pak Sis juga. Jadi di awal itu memang masjid ini benar-benar dibangun dari jamaah Pak. Karena awalnya itu kita kan Pak dulu sholat subuh itu hanya satu sof itu nggak penuh loh Pak. Tadi kita sempat tanyakan Pak fotonya Pak. Kita sempat tanyakan dari fotonya dari yang ya masjid awal mungkin ya Pak ya. Kalau kita bandingkan sekarang, alhamdulillah Pak luar biasa progresnya. Dan kalau saya dengar ceritanya ini masjid tumbuh Pak ya, betul Pak ya? Tumbuh. Ada yang uniknya waktu itu. Jadi kalau tadi ada ditampilkan nah ini. Jadi masjid ini yang dikasih dari pengembang ini satu atap ini. Ini ukuran kurang lebih 20 kali 25 jadi 500 meter. Kita dapat tanah dari pengembang sekitar 2000 lebih ya, 2200 ya. Ini yang dibangun dari pengembang 500 meteran ini. Untuk bangunan utama itu ya. Yang unik ya ketika kita mau jam Jumatan itu mulai penuh itu apalagi tarawih gitu. Nah, kita mikir teman-teman gimana caranya. Hanya ada uang berapa? 200.000, 300, 500.000. Bikin itu asli dari bambu dan untuk ini apa? Teras itu ya. terasnya
berapa hari kita dari sisa kurban. Alhamdulillah itu bisa 20 ke sana, 3 atau 4 ke sini, 60 orang, 80 orang. Gitu. Nah, dengan berkembangnya waktu, tentunya masyarakat, tokoh masyarakat maupun donatur ada yang lihat, Iwan juga melihat pengurusan begini kan. Memang dengan konopi yang besar itu Pak, yang sebelah kiri. Iya, kan? Iya kan. Yang dulu sebelah sana ya, Pak, sebelah selatan. Selatan itu kan besar. Itulah masih masjid tumbuh namanya. Tapi masjid ini secara bangunan juga tahap bertahap, semangatnya juga begitu, dan memang yang harus kita catat Pak Amdan ya, bahwa masjid itu kalau buat ini kuat, benar kuat, maka dia harus merangkul seluruh umat Islam Ada sekitar situ Pak. terus dirangkul semuanya. Karena kalau kita hanya memfokuskan diri pada perbedaan, masih terlalu banyak persamaan kita gitu. Ini yang akhirnya pada waktu saya ingat dulu waktu saya awal di sini kan saya ngobrol sama Pak Pri. Pak Pri ini masjid sebenarnya mau kita buat seperti apa sih masjid ini? Sudah sampaikan masjid kita ini akan kita buat seperti Istiqlal. Istiqlal itu payung, payung besar yang melindungi seluruh umat Islam. Nah ide ini sangat bagi saya sangat terkesan ya, ini bagus kalau begini. Nah itulah kemudian sama begitu bahwa kemudian di perjalanan ya namanya sejarah Pak ya, kadang-kadang ada step tinggi mundur, kita maju sekian lagi mundur sedikit maju ya. Wajar lah seperti itulah seperti itulah. Yang pasti pada saat semua seperti sekarang ini, pada saat kita merenovasi masjid yang digaungkan lah dalam tanda kutip seluruh jamaah baru Pak ya, dan hitungannya kita masih muda-muda semua, dan itu kita benar-benar ya semuanya Pak, terutama panitia kan benar banting tulang Pak mengendalikan, dan ini benar-benar menunjukkan kalau Pak Rancang juga di penerimaan wakaf itu benar-benar seluruh jamaah ini. Betul Pak. Seluruh jamaah. Jadi tidak menjatuh lagi, masjid ini kan gini, tidak ada seperti itu. Jadi kalau masjid ini kekuatannya umat Pak. Umat, betul. Umat apa yang terlibat, jadi mungkin tahun kemarin kita melakukan renovasi besar-besaran lah, nanti pembugaran total. Tahun kemarin kita mulai baik di 2019 ya, awal tahun. Alhamdulillah sekarang di bulan April ini, Maret kemarin kita sudah gunakan Pak. Jadi kurang lebih 1 tahun lebih sedikit proses ini. Dan berarti ini adalah proses pemugaran terbesar Pak ya, semenjak itu. Betul Pak Brian, yang terbesar ini. Besar Pak ya. Besarnya. Walaupun dari 2003 itu tumbuh. Dari yang tadi foto yang kita lihat, terus foto saya baru saya tampilkan ada yang bangun TPA itu tadi. Itu mulai 2006. Jadi TPA ini 2006 mulai. Rencananya BD-nya 2006 itu mulai. Waktu kita di negara maju dengan Pak Iwan saya itu kan, itu alihan DKM dari beliau ke saya kan. Nah kebetulan waktu itu saya itu juga sebagai ketua RW. Jadi di situ Pak RW kita pertama termasuk itulah Pak Pri ini apa namanya pejabat lokal sendiri. Kita tuh maunya masjid ini sebagai sentra, ya sentra seperti Rasulullah dulu kan, masjid itu bukan hanya untuk ibadah kan, juga untuk kegiatan sosial, ya kan, pengembangan pusat peradaban, pendidikan dan sebagainya itu masjid yang kita impikan. Jadi kebetulan juga kita punya, atau saya sendiri punya wadah seperti itu, kita manfaatkan. Alhamdulillah Pak, ini yang uniknya di masjid ini, ketika warga nyari RT, nyari ke masjid. Karena semua RT itu datang di sini, ya kan? RT 1, 2, alhamdulillah sampai sekarang Pak. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai dulu saya juga nyari Pak RW di mana? Nyari ke masjid. Saya bawa stempel di mobil simpen tuh. Jadi dibawa kemana? Nah, ini salah satu cita-cita kita juga supaya ketika pengurus masyarakat lokalnya ketika datang ke masjid, mungkin agak lebih mudah kita mengkoordinasi transferasi itu, ya kan? Bagaimana nanti bakti sosial, tinggal gerakan aja RT-nya, karena RT juga pengurus masjid juga. Ya, nah itu yang kita kehendaki. Alhamdulillah. Nah, ini ada yang satu unik juga. Waktu itu perlu diketahui bahwa Citra Grand ini mulai dari blok A sampai blok Z sekarang ya. Sekarang ya. Waktu dulu saya itu menjabat dari tahun 2003 sampai 2011. RW 8 tahun. Waduh. Hampir 3 periode itu, karena juga terakhir itu diminta sama Pak Lurahnya, saya udah terus sibuk, sehingga tanggal 2011 itu dipecah menjadi 3 RW. Nah, yang uniknya pertama, yang 3 RW pun itu adalah orang masjid. Pertama adalah Pak Zulkifli, ya kan, orang masjid juga dari Blok E.
Kemudian itu RW 11 ya. Dulu kan RW 11. Nah, baju di RW 11. Pak Aceh juga tadinya tuh. RW 13 ya. Iya, Pak Aceh tuh Permisi juga ya. agak ngamuk mau pindah dia. Jangan pilih saya, mau pindah katanya. Mau pindah ke domisili. Enggak, Pak Aceh bisa lah. Pokoknya kalau dilanjutin Pak Aceh jadi RW 13. Kemudian Pak Rahmat juga dulu kan aktif di sini ya kan. Pak Rahmat juga. Ayo Pak Rahmat maju, Pak. Tapi saya belum punya pengalaman, kita maju. Nah, inilah pentingnya kita membangun umat, membangun ukhuwah di masjid. Jadi kita menggerakkan umatnya untuk skala lebih besar ya. Yang pasti koordinasi lebih mudah Pak. Lebih mudah. Nah, yang paling penting terakhir lagi dengan berkembangnya citra muslim bersama meluas. Dulu tuh rentang kalian dari saya itu mulai meresmikan tuh apa namanya RT 4-nya Sentral, kemudian Teras Ganti Pasukar, itu mungkin RT semua. Castle, Green Valley, Rosewood, Mansion. RT-nya tuh kemudian Pak Rahmat sebelum jadi RW itu Meadow, ya kan? Prairie, Pak Teguh, Pak Henry di Blok P, The Dance, Pak Burkon di Blok Cypress, ya kan? Pak Hermansah, nah, dulu pada aktif di sini tuh. Pak Ahmadi Najis kan di Cypress ya. Terakhir itu di Blok W itu Pak Amrin. Nah, dengan masukan-masukan dari dulu-dulunya yang tinggal di belakang, Pak, di belakang pun terlalu jauh ke sini. Perlu juga sarana ibadah. Nah, kita diskusi itu dengan pengembang tuh. Di mana diskusinya? Di masjid, di sini. Nah, terus diskusi siang malam, kadang-kadang Pak Herman mampir di sini, kadang-kadang ketemu sama Pak Rahmatullah di sini, Pak Aceh juga dan sebagainya. Kemudian dari situ kita continue rapat terus di komisi dan sebagainya. Itulah cikal bakal nanti Al-Qalam. Ya, Al-Qalam itu awalnya dari sini Pak. Jadi karena kita melihat bahwa zaman ini semakin besar, semakin banyak. Dan luasan semakin luas ya. Betul. Jadi kalau misalnya dengan luas yang seperti ini, lalu hanya ada solusi, itu pasti masalah Pak. Masalah. Jauh pasti Anda dari belakang subuh ke sini. Beni ibu subuh sini, kemudian dia udah pindah ke sana. Pak Joko juga Padangan sebagainya. Kita sambut baik nih kita. Nah, waktu itu peralihan kepengurusan DKM dari saya ke Pak Zul. Nah, jadi kita kawal terus. Saya masuk ke pembina, Pak Zul, ada Pak Ahmadi Nazi, Pak Herman Sabtu itu kita bentuk tim untuk pembentukan masjid baru yang sekarang menjadi Al-Qalam. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Pak Ahmad pun jadi RW di RW 14. Pak Aceh juga RW 13 sudah jadi pembina Al-Qalam juga. Jadi semua ini saling mendukung, saling mengikat. Kita harapkan memang kehidupan sosial terhormati Citra ini bisa berkembang dan rukun gitu. Kita lebih banyak sama daripada. Betul. Jadi memang setelah saat ini kita renovasi ini sudah memasuki tahap akhir Pak ya. Artinya kita sudah mengatasi dengan moga sekali masjid ini. Maka yang paling penting kemudian adalah bagaimana kita akan mengisi masjid ini. Untuk lebih kita mengembangkan. Yang pertama bahwa catatan kritikal saya adalah satu, umat itu harus semua kita lindungi Pak. Harus kita lindungi karena kita itu berakhidah sama. Ketika akidahnya sama, harus semua kita lindungi. Kalau sudah mengenai praktek-praktek ya, praktek yang bersifat fikih itu kemudian tidak mengapa ya. Toh akhirnya begini Pak, hidup kita ini sudah terlalu jauh dari masa Rasulullah, terlalu jauh. Kemudian setelah Rasulullah ada sahabat, tabi'in sampai jauh sampai kita sekarang. Jadi ketika kita itu memperuncing suatu perbedaan yang sesungguhnya semua ada dasarnya, kita habis waktu di situ nanti. Habis waktu, sehingga saya ingat kata Pak Wadil, ini kita akan benar harus seperti itu, karena masjid ini adalah payung kita melindungi seluruh umat di masjid ini, sehingga semua merasa nyaman di masjid, merasa nyaman. Ini yang harus kita pelihara. Perkuat, iya, sehingga mungkin Anda ingat pada waktu kita pernah mengalami masa-masa di mana hal yang bersifat fikih itu begitu menonjol. Saya akan mengundang banyak pencerama ahli fikih, seperti Dr. Ahmad Zainal Najah, kemudian Dr. Ustaz Fulani. Beliau berdua ini memang ahli fikih sekali. Kalau Dr. Zainal Najah ini kan beliau kuliah pertama di Madinah, lalu master sama aslinya di Al-Azhar.
dan beliau itu benar-benar fikih, pakar fikih sekali. Yang kedua, Dokter Taufik Mulani itu dia dari Sudan, tapi spesifiknya adalah asal usul perbedaan fikih, tesis beliau itu. Dan tesis seperti itu kayaknya baru beliau yang buat di Indonesia tesis seperti itu. Jadi sudut pandang beliau itu enak kalau kita lihat gitu. Jadi tidak pernah menghakimi. Beliau benar tidak pernah menghakimi orang. Betul. Ini boleh, tidak pernah menghakimi. Tapi ini loh dasarnya mereka ada. Jadi dengan begitu kita itu memang bersaudara, Pak. Karena begini Pak, aneh rasanya kalau misalnya orang di luar Islam masih banyak nih. Kita sesama umat Islam kemudian malah tergerak saling menyerang. Ini kan tidak akan produktif, tidak akan pernah produktif sama sekali. Apalagi kita itu bertetangga, Pak ya. Iya. Mau ada PR yang berat untuk depan kita itu yaitu regenerasi. Iya. Baik regenerasi pengurus maupun anak muda itu. Ya, memang saya sebagai DKM Pak, memang salah satu tugas kita ini kalau saya menganggap kita harus membangun masjid ini Pak, membangunnya dengan segala lapisan. Anak-anak harus kita aktifkan di sini, remaja juga aktif di sini, golongan milenial Pak kita insya Allah, dan golongan tua alhamdulillah. Bisa sediakan fasilitas buat mereka. Ya, semua kan kita rangkul, kita fasilitasi, kita beri pencerahan-pencerahan keilmuan Pak ya. Berbagai ustadz kita panggil ke sini, alhamdulillah. Soal dengan masjid baru ini semua akan lebih baik saya rasa. Variasinya, keilmuan, ada dasar keilmuan mungkin beberapa ustadz yang sudah rutin di sini, perlahan kita tambah ustadz yang lebih mungkin secara keilmuan juga lebih, agar pengetahuan kita sebagai jamaah dan warga Citragan khususnya Pak tentang Islam ini terus terupdate, terus bertambah. Dengan semua ini kita pusatkan di Masjid Anima ini. Dan dengan akidah itu. Ya. Juga ini Pak, satu hal yang juga saya kira kunci, masjid itu perlu benar orang yang memang berkomitmen Pak. Karena begini Pak, masjid ini orang di masjid itu dalam ini kita warga Pak ya, kita tuh aktif itu tidak ada yang menggaji kita loh Pak. Ini benar-benar non profit organisasi. Benar-benar mengabdi gitu. Jadi Pak Pri ini sejak bulan Februari sampai masih aktif dari saya benar-benar angkat topi itu hari ini karena hal seperti itu kita bisa saling belajar gitu ya. Karena kalau sehari-hari kita benerlah semua jamaah itu mayoritas yang masih usia 40 itu masih aktif semua di kantor Pak. Saya juga masih aktif juga Pak. Masa-masa produktif Pak ya. Masa-masa produktif gitu. Hanya begini, kita hidup ini kan nggak selamanya seperti itu aja gitu ya, nggak selamanya kerja di kantor, tapi ada hidup yang kita tuju nanti. Nah inilah yang harus kita berikan penyadaran ke seluruh jamaah bahwa hidup yang kita tuju ini harus kita sisihkan waktu dari kapan? Dari sekarang. Sebenarnya sebesar kita gitu loh, karena ya tanpa kita niati seperti tanpa kita niatkan kita komitmen ke masjid, susah Pak itu, susah. Begitu kita sampai di luar, udah nggak bisa lagi mikirin masjid nanti. Iya betul. Jadi memang waktu ini sehari 24 jam Pak. Sehari seminggu 7 hari seminggu, sebulan 30 hari. Semua kita punya waktu yang sama Pak. Yang dasarnya cuma bagaimana kita secara pribadi mengeluarkan waktu lah, baik itu untuk secara pribadi, keluarga, pekerjaan yang juga wajib kita gapai, dan lingkungan Pak. Salah satu lingkungan itu adalah dengan kita membangun masjid ini Pak. Insya Allah masjid ini sudah berjalan berapa? 17 tahun Pak ya? 2003. Ya, 17 tahun. Udah anak SMA Pak ya? Udah anak SMA ya. Alhamdulillah masjid ini sekarang telah seperti ini, memangnya megahnya. Harapan kita bersama-sama, tugas kita bersama-sama. Berlalu ya. Insya Allah memang kita nih qadarullah dapat cobaan, apalagi di Ramadan Pak ya. Ini Ramadan pertama di masjid baru sebetulnya. Kita sudah banyak merencanakan, menciptakan bagaimana kegiatan Ramadan di 2020 ini, 1441 Hijriah ini. Coba qadarullah. Nah ini mungkin gambar oh sekarang ini. Jadi ini jadi gini Pak. Jadi salah satu kegiatan Ramadan kita yaitu pembagian iftar Pak. Jadi iftar tetap kita laksanakan, tapi kita pusatkan di City Walk di depan Sadako. Oh bikin posko di sana. Ya kita buat posko di sana, pembagian iftar Pak.
Minimal kita bagikan tahap awal ini 200 box untuk saudara-saudara kita yang ada di jalanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini alhamdulillah dari Masjid Anima dikelola sama ibu-ibu MT Sakinah Pak, pengumpulan ini ya, pengumpulan jadwalnya. Alhamdulillah ini langsung dari lokasi ini gambarannya. Mudah-mudahan teman-teman di sana, sahabat-sahabat di sana. Ini selama sebulan berarti kita. Berapa? Selama sebulan ini gitu. Iya, insya Allah selama sebulan. Mungkin sebelumnya masukkan. Nah, ini tamu jauh. Silakan masukkan. Jangan masukin. Ini silakan masukkan. Nah, ini juga salah satu pengurus masjid Anima. Kebetulan beliau adalah sekretaris yayasan dan merangkap sebagai muazzin, Pak. Merangkap sebagai muazzin sih. Jadi maksudnya kita lagi ngobrol-ngobrol, kebetulan ada Pak Pri, ada Pak BW. Untuk sore ini materi kita tentang history of Anima. Nah, jadi pelajaran Anima kita tadi sedikit membahas bagaimana masjid ini dibangun awalnya. Maka tadi ada sempat slide gambar masjid yang lama. Kalau kita bandingkan sekarang mungkin alhamdulillah ya, masjid ini tumbuh. Seperti kita bahas tadi, masjid ini masih tumbuh dari mungkin berapa? 20 kali 20 Pak ya. Sekarang 11 kali 11. Nah, sama Selasa mungkin ya. Nah, sekarang sudah 2 lantai, alhamdulillah bisa menampung bisa 1.500 insya Allah Pak. 1.500 sampai 2.000 orang insya Allah masjid ini, dan akan terus kita sempurnakan mudah-mudahan dengan waktu ini. Apalagi ini Ramadan Pak, memang saya dapat titipan juga dari teman-teman pembangunan Pak. Masjid ini kita tinggal penyempurnaan sebetulnya, dan finishing beberapa akhir ya. Akhir. Masih ada kekurangan dana Pak, kurang lebih 3 miliar. Ini Pak ya. Iya, cuma 3 miliar. Tapi terhenti karena kemarin Kita terhenti, ada kita stop di awal bulan kemarin karena COVID ini. Kita sesuai anjuran pemerintah. Mudah-mudahan nanti dengan selesai COVID ini kita tetap teruskan pembangunan ini dan kita sempurnakan Pak. Untuk itu nanti mohon kami terus mengajak kepada seluruh jamaah Anima, warga Muslim setelah Grand, bahkan dimanapun warga Muslimin yang dimanapun berada, mari kita selesaikan rumah Allah ini, dibangun atas dana umat kurang lebih berapa? 1.000, kalau saya itu 1.000 lebih Pak. Kita hitung dari awal itu 1.000 orang berwakaf di sini, bahkan lebih. Ya, kita tuntaskan ini. Mudah-mudahan selesai, masih itu selesai. Mudah-mudahan Pak selesai, dan ukhuwah kita sesama Muslim di wilayah ini khususnya, bahkan di lebih luas lagi di Cibubur dan bahkan di seluruh Jalan Raya Insya Allah. Apalagi sekarang kita bisa bersiar, bersilaturahmi dengan media yang kita buat sekarang, Anima TV, dengan segala mungkin kita masih proses belajar Pak ini Pak, belajar, kekurangan-kekurangan mohon dimaklumi. Kami dengan senang hati menerima masukan untuk kebaikan bersama, untuk mensiarkan Islam, mensiarkan kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kita lebih baik nantinya. Itu Pak Sugeng. Mungkin Pak Sugeng, pengalaman Pak Sugeng masuk di Sidrajat tahun berapa Pak Sugeng? Saya 2005. Masuk sini ya. 2005 Pak, tapi ya aktif di masjid kira-kira 2012. Nah, masih sibuk di Jakarta Pak ya? Masih sibuk di Jakarta. Saya ketularan Pak Coach Pri, kan ketua DKM saat itu, jadi saya. Ya alhamdulillah Pak Sugeng ini aktif juga Pak, di yayasan aktif, di masjid aktif sebagai jemaah, dan 1 tahun ini 2 tahun Pak ya, aktif sebagai muazzin tadi Pak. Alhamdulillah. Setelahnya ini saya terus terang Pak Sugeng, jadi selama lockdown masjid ini banyak yang kangen juga sama suara Pak Sugeng gitu kan. Tapi kemarin sekali-sekali saya panggil juga, Pak Sugeng azan aja di sini kan subuh-subuh gitu. Alhamdulillah. Jadi waktu lockdown ini memang seminggu pertama kita tidak menggunakan azan pakai sound system Pak. Tapi setelah itu mungkin diskusi kita dengan beberapa pengurus lainnya, kita coba mengingatkan menggunakan azan. Tujuannya masih ada gitu ya. Bahwa masjidnya masih ada di sini, masih eksis di sini, dan paling tidak itu pengingat waktu lah bagi warga memanggil sholat lingkungan di Citragen ini khususnya. Dan mudah-mudahan memang ini cepat berlalu Pak, COVID ini, masjid ini kita bisa berkumpul kembali di masjid ini. Tugas kita sama-sama memakmurkan masjid ini. Ya, itu Pak. Ya, insya Allah, betul, setuju. Ada yang penting juga kedepannya perlu kita
Mungkin bisa ditanyakan nanti suatu saat pada sesinya untuk kita banyak komunitas ini. Salah satu sarana atau namanya stimulus gitu, untuk mengajak umat ini ada fasilitas masjid. Mungkin nanti dengan anak milenial itu ada wifi ya, ada ruangan kita punya gelang olahraga juga, ada pingpong, apa gitu. Nanti kita ada komunitas pingpong mewakili satu orang dari ada sekarang panahan, ada badminton ya kan. Jadi gue ada wakil-wakilnya soalnya kan. Jadi basket di sana juga bisa. Artinya untuk nanti sesi-sesi diskusi ini. Ya, soalnya ini makanya sebulan ini dengan keberadaan Anima TV ini kita ingin terus membangun silaturahim Pak yang pasti kepada jemaah-jemaah yang berada di rumah. Memang kita menganjurkan beribadah tetap di rumah karena memang ini anjuran pemerintah dan MUI. Kita juga harus berperan dalam penghentian Pak ya, memutus penyebaran COVID ini dan mudah-mudahan ini cepat berlalu. Nah, untuk itu untuk menyapa teman-teman sahabat-sahabat yang ada di rumah, kita bisa berkomunikasi lewat sini, lewat Anima TV ini dengan kajian-kajian, dengan bicara-bicara seperti ini dan perkembangan yang ada di masjid ini. Nanti insya Allah seminggu setelah Ramadan ini saya akan buat ini Pak, zakat drive-thru Pak. Pak zakat drive-thru di depan, jadi saya lihat beberapa jemaah kita ini sebetulnya kangen Pak masjid ini. Walaupun tidak berjemaah di sini, sering lewat putar lagi. Mungkin ingin berinfak untuk masjid ini kita sediakan nanti di depan. Ada petugas di sana, silakan ya kalau tidak mengobati rasa kangen dan ya mungkin dia juga Pak bagi saudara kita yang karena kondisi keterbatasan COVID ini tidak bisa ke masjid ya, mereka kangen muter masjid. Jangan disalah Pak, itu mereka mungkin sambil menarik air mata pasti sedih karena tidak bisa sholat seperti biasa di masjid. Semua sudah kanan sekali seperti ini, sehingga memang justru karena kita semua kali ini memang harus tetap kita batasi ini supaya tidak terjadi penyebaran yang dari masjid kan gitu, sehingga dengan kita batasi itu mudah-mudahan akan semakin cepat lah proses kita menanggulangi COVID-19 ini. Ya, mudah-mudahan semua cepat berlalu Pak. Dan ya itu tadi masjid ini tetap menjadi pusat peradaban minimal di wilayah ini. Terus kita siarkan kebaikan lah tentang syiar Islam dari masjid ini Pak. Dan itu kita perlu kerjasama antar pengurus, jamaah, warga di sini. Itu kita sama-sama Pak. Masjid yang dulunya kecil, alhamdulillah sekarang dengan perjalanan waktu masjid ini tumbuh dan sekarang alhamdulillah kita bisa lihat bersama-sama. Insya Allah ke depan kita lebih dapat beribadah lebih nyaman Pak ya, dengan tempat yang sebaik ini, sebagus ini. Ya ke depan Insya Allah makmur lagi. Insya Allah. Tadi setuju yang jadi kita pusat peradaban di Citra Grand gitu. Jadi disinggung sama Pak Pri bahwa di luar kegiatan ibadah kita ini punya kegiatan-kegiatan yang lain tadi. Ada yang panahan, ada yang pingpong, ada yang bulu tangkis, ada yang bikers, futsal. Nah, artinya itu sebenarnya titik-titik yang kita menyebarkan tadi. Di samping ukhuwah, kita juga sebenarnya sendi-sendi kehidupan yang lain di cover juga oleh masjid. Nah, artinya itu akan menyebar nanti dari kegiatan olahraga. Mungkin akan kita galakkan kegiatan ekonomi misalnya. Kita dari produksi sendiri, kita beli sendiri kan sudah. Di jamaah kita galakkan untuk beli di koperasi misalnya. Nanti mungkin menyebar. Siapa jamaah kita yang punya produksi tertentu, kita upayakan belinya di situ. Kemarin misalnya ada salah satu jamaah yang share mengenai produk frozen. Udah kita berburu walaupun sekarang kita minggu depan kita akan pekan depan kita akan order gitu. Dengan demikian akan menggelinding. Jadi masjid akan menjadi titik untuk menyebarkan tadi kebaikan-kebaikan dan termasuk aktivitas muamalah, tidak hanya aktivitas ibadah. Betul. Untuk membangun muamalah tadi Pak. Jadi memang selama ini di masjid ini selain tempat ibadah, terbentuklah secara alami mungkin Cospri ini sebagai motivatornya ada biker soleh, ada tim grup panahan, futsal ya, pingpong ya. Dan itu di situ terjalin komunikasi silaturahmi yang baik Pak. Karena interaksi yang baik itu akhirnya komunikasi semakin baik. Nah, akhirnya kita di masjid ini tidak hanya sekedar say hello mungkin habis sholat, karena ada kedekatan melakukan sesuatu bersama-sama. Badminton juga Pak ya. Nah, jadi kita merasa jamaah ini jauh lebih dekat Pak. Lebih dekat antar jamaah. Akhirnya mudah-mudahan dengan ukhuwah ini, silaturahmi ini
semua hal bisa kita lakukan bersama-sama. Betul. Kan pasti teman-teman banyak masing-masing punya kelebihan. Bisa bersinergi di situ baik secara sosial maupun ekonomi nantinya Pak. Alhamdulillah di wilayah kita ini di Citragen ini sudah terbentuk 2 koperasi Pak ya. Ada Mamat yang memang berada di sekitar Masjid Al-Imam, ada Sadaqah di sana yang dasarnya juga dari jemaah masjid. Alhamdulillah ini pergerakan ekonomi yang semakin baik akan menggerakkan kesadaran kita lah untuk membangun kehidupan ekonomi secara berjamaah dengan basic masjid tadi. Mudah-mudahan semakin baik. Ini juga begini Pak, bahwa kita berkehidupan menjadikan Masjid Buya Center ini memang tepat sekali. Dan ini ya, saya ingat apa yang dikatakan Rasulullah ketika Haji Wada ya. Ini adalah seperti wasiat sebenarnya, sangat penting sekali. Jadi ternyata antara umat Islam itu harus satu. Kalau orang itu harus akan aman satu nyawanya, yang kedua hartanya, yang ketiga kehormatannya. 3 ini harus kita jaga. Karena ketika orang datang ke masjid, kehormatannya terjaga, dia nyaman ke masjid. Hartanya terjaga, dia nyaman ke masjid. Nyaman terjaga, dia nyaman ke masjid. Jadi kita memang perlu waktu untuk berkomunikasi lebih baik antara sesama kita. Tetapi yang penting kita tanyakan niat baik ini, bahwa masjid ini sebagai pusat peradaban, berarti apa-apa yang sudah dulu terbentuk sejak manusia kita ikuti dari situ. Insyaallah Pak, ini tugas kita sama-sama Pak. Baik kami sebagai pengurus jamaah yang ada di masjid ini, wilayah Citra ini khususnya Pak ya. Mari kita memanfaatkan keberadaan masjid yang sudah sebagus ini, semewah ini, senyaman ini, untuk tadi Pak membangun peradaban bersama-sama. Dan itu insya Allah akan menjadi nilai hidup kita semakin baik. Bapak-bapak, mungkin ini udah menjelang buka puasa, insya Allah kita akan ketemu lagi di hari-hari besok dengan materi dan mungkin topik yang berbeda. Bisa juga nyambung perbincangan ini. Sekali lagi terima kasih kepada jemaah yang menyaksikan. Kami dari DKM 5 bersama dengan semua pengurus akan selalu menemani, mengawal masyiarkan Islam dari Animah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.